Matematika. Baiklah, tujuan pembelajaran hari ini itu adalah menerapkan teorem Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Di sini adalah video part kedua. Pythagoras dapat diterapkan di berbagai bidang. Kita bisa menentukan jarak dua titik pada sistem koordinat, mengecek kesikuan benda dengan menggunakan teorem Pythagoras pada bangun ruang. Misalnya, dengan menggunakan teorem Pythagoras pula kita bisa menentukan panjang diagonal sisi dan panjang diagonal ruang. Nah, ini adalah untuk menentukan atau menerapkan teorema Pythagoras dengan kehidupan sehari-hari. Contoh 1. Suatu hari Wahid dan Dani merencanakan akan pergi berlibur ke pantai. Wahid menjemput Dani untuk berangkat bersama-sama ke pantai. Rumah Wahid berada di sebelah barat rumah Dani. Nah, di sini sebelah barat di rumah Dani. Dan pantai yang akan mereka kunjungi terletak tepat di sebelah utara rumah Dani. Nah, itu di sini sebelah utara rumah Dani. Jarak rumah Wahid dan Dani adalah 15 km. Sedangkan jarak rumah Dani ke pantai adalah 20 km. Jika kecepatan rata-rata bersepeda motor Wahid adalah 30 km per jam. Tentukan selisih waktu yang ditempuh Wahid antara menjemput Dani dengan langsung berangkat sendiri ke pantai. Nah, di sini silakan disimak untuk contoh yang pertama menyelesaikan masalah dengan kehidupan sehari-hari. Untuk penyelesaian yang pertama, di sini adik sama saya sudah disiapkan ya. Saya sudah siapkan gambar. Di sini adalah rumah Wahid ya. Di sini adalah misalkan pantai. Nah, di jarak dari sini itu adalah rumah Dani. Nah, kalau misalkan jarak rumah Dani ke pantai itu kan 20 km. Sedangkan dari rumah Wahid ke rumah Dani itu adalah 15 km. Nah, kira-kira kalau misalkan rumah Wahid atau Wahid itu langsung berangkat ke pantai, nah kira-kira di sini kira-kira jaraknya itu berapa kilometer? Nah, silakan simak. Berdasarkan gambar dapat diketahui total jarak yang ditempuh Wahid menuju ke pantai adalah 15 km ditambah 20 km. Berapa? Nah, adalah 30 km. Sehingga dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam, waktu yang ditempuh untuk sampai ke pantai adalah 35 km dibagi dengan 30 km. Berarti jaraknya itu 1,67 jam atau setara dengan 70 menit. Kalau misalkan kecepatan rata-ratanya. Nah, sekarang namun jika Wahid tidak perlu menjemput Dani, kalau misalkan perlu, misalkan si Dani langsung ke pantai tanpa menjemput, maka menggunakan teorem Pythagoras dapat dicari jarak terpendek dari rumah Wahid ke pantai, yaitu kita menggunakan 15 kuadrat, atau misalkan kita bisa ambil C kuadrat tambah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, di sini jaraknya itu adalah 15 kilo. Rumah Dani kuadrat rumah Wahid ditambah dengan jarak rumah Dani. Rumah Wahid adalah 15 km pangkat 2. Berapa? 20 km pangkat 2. Berapa? Kira-kira berapa? Ayo, ada yang bisa jawab? Nah, selanjutnya maka 15 pangkat 2 hasilnya adalah 225 ditambah 400. Tambah 400. Kira-kira 220 tambah 400 berapa? Nah, benar, berarti di sini adalah hasilnya adalah 625.
Akar 625 itu berapa? Nah, caranya di sini kan ujungnya itu hasilnya ada 5. 225 tambah 400 625. Di sini 2 dan di sini adalah 6. Satuan 6, puluhan 2 dan ratusan 5. Kira-kira perkalian berapa menghasilkan 5? Oke, misalkan bisa 1 kali 5 bisa. Ada lagi? 7 kali 5, ujungnya 5. Sekarang coba kita perkalikan untuk hasilnya itu. Hasilnya ada 5, berarti 5 ya. Coba kita tulis dulu 5. Kita tulis dulu 5, berarti perkalian dari 5. Perkalian 5 itu berapa? Nah, berarti di sini 5 kali 5, berarti hasilnya adalah 25. Berarti di sini 5 ya, di sini 5. Dan di sini 5, berarti 5 kali 5 25. Berarti kita ingatkan 2. Berarti 2 kali 5, berarti kita tambahkan lagi nih. Kira-kira hasilnya coba kalau misalkan coba kita hasilkannya adalah 2. Kalau 2 kali 5, 2 kali 5 itu adalah 10 tambah 2. Berarti 12 ya. Kita 12, misalkan di sininya adalah 12. Nah, kurang. Ini adalah 625, maka tambahkan lagi coba. Kita samakan lagi. Di sini nilainya adalah 2. Coba kalau misalkan 5 kali 2 berarti 10. 5 kali 2, 5 kali 5 25. 2 kali 5 10 tambah 2 berarti 125. Selanjutnya 5 kali 2, 5 kali 2 itu adalah 10. 2 kali 2 hasilnya adalah 4. 2 kali 2 hasilnya 4 ditambahkan dengan 1 berarti ya 5 ya. Berarti di sini hasilnya adalah 5. Nah, kita jumlah, coba kira-kira benar nggak hasilnya. Di sini turun 5 ya. Di sini turun 5. 2 dikurangi dengan 0 berarti 2. 1 ditambah 2 ditambah dengan 0 itu hasilnya adalah 2. 1 tambah 5 hasilnya adalah 6 ya. Berarti hasilnya berarti 625. Berarti hasilnya akar 625 itu hasilnya adalah 25. Bentar ya. Yang selanjutnya, dengan kecepatan 30 km per jam, Wahid hanya memerlukan waktu 25 dibagi dengan 30. 25 bagi 30 berapa coba? 25 dikali 30. Kira-kira berapa? Ada yang tahu atau tidak? Nah, sekarang kalau misalkan 25 bagi 30 itu terlalu kecil dari nilai dari 30, maka kita boleh balik. Misalkan gini, kita menggunakan pembagian ya. Misalkan 25 di sini adalah 25 dibagi dengan 30. Nah, dibagi dengan 30. 25 dibagi 30. Berarti kalau misalkan 25 bagi 30 berarti hasilnya adalah 0. Kita misalkan tulis 0 ya. Terus yang selanjutnya itu adalah 0 dikali dengan 30. 0 dikali dengan 30 berapa? Ada yang tahu nggak? 30. Baik, sekarang 0 bagi 30 bisa nggak? Nggak bisa, berarti kita turunkan 25 ya. Kita turunkan 25. Di sini kita turunkan 25. Jangan lupa di sini kan ada koma nih ya. Kita masukkan ke sebelah sini adalah 225.
Di sini 250, maka kita kurangi. Nah, 250, 25 dikurangi 250, dengan dulu karena kita masukkan si nolnya ke sebelah sini supaya dapat koma. Berarti 225 bagi 30 itu berapa hasilnya? Oke, berarti 8 ya. Berarti hasilnya itu adalah 8. 8 yang selanjutnya adalah 8 dikali, nah sekarang misalkan 0,8. Nah sekarang yang selanjutnya sudah 0,8, maka yang selanjutnya adalah 8 dikali dengan 30. 8 kali 30 berapa? 240. Berarti di sininya adalah 240. Kita lanjut, misalkan 240. 240 berarti 25. Sini 250, di sini 240, maka kita kurangi ya. 0 dikurangi 0. Berarti di sini hasilnya adalah 0. 25 dikurangi dengan 24, berarti ambil 1. Berarti 10 ya. Berarti kalau misalkan 10, yang selanjutnya itu adalah kita masukkan si koma, kita turunkan sebelah sini. Berarti hasilnya adalah 100. 100 dibagi 30, berarti hasilnya adalah 3. Berarti hasilnya adalah 3. Nah, kalau misalkan sudah beres, maka yang selanjutnya itu adalah 3 dikali 30. 3 kali 30 itu hasilnya adalah 90. Nah, 90. Maka yang selanjutnya 100 dikurangi dengan 90. 100 dikurangi 90 itu adalah hasilnya 10, atau misalkan kita tambahkan lagi komanya. Nah, di sini kita tambahkan lagi komanya, berarti dapat 100 ya. Kita dapat 100 dibagi 30, hasilnya adalah 3. 3 kali 30, 3 dikali 30 hasilnya adalah 90 ya. Kita hasilnya 90. 90 kita turunkan, berarti 100 dibagi 90, berarti 10 ya. Di sini 10. Nah, sekarang kalau misalkan 10, maka yang selanjutnya itu hasilnya adalah 10, 10, 10. Maka untuk hasilnya itu sisa 10, maka hasil dari 25 bagi 30 itu hasilnya adalah 0,833. Nah, di sini untuk 25 bagi 30, 0,0,0,83 atau 0,83 jam, atau bisa disetarakan dengan 50 menit. Jadi selisih waktu antara Wahid menjemput dengan tidak menjemput Dani adalah 70 dibagi dengan 50. Maka jaraknya itu adalah 20 menit. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Semoga dimengerti, semoga paham ya. Ini untuk contoh yang pertama. Cara pengerjaannya seperti ini. Baiklah, kita lanjut untuk contoh yang kedua. Nah, di sini tentukan panjang AG pada gambar berikut. Nah, di sini ada gambarnya. Di sini ada gambar, kita akan menghitung panjang A dan G ya. Kita akan menghitung panjang A dan G. Nah, yang ini kita akan menghitung nih. Nah, yang selanjutnya untuk penyelesaiannya, untuk mempermudah gambar dari 2D sehingga siku-siku yang terdapat EG kemudian beralih nama hanya ada satu sisi yang diketahui.
sehingga kita perlu menentukan segitiga siku-siku lainnya untuk menggunakannya. Nah, gambarlah EFG. Nah, kita akan menggambar EFG, kemudian tandai EG sebagai X ya. Nah, di sini berarti kita akan menandai ini sebagai X ya. Ini sebagai X. Nah, di sini ada gambar. Nah, gambar akan seperti ini. Maka yang EG-nya itu ada 5, HG-nya itu adalah 10 dan GF itu adalah 5. Nah, untuk penyelesaiannya maka kita menggunakan kuadrat A kuadrat X kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Misalkan ini yang A, ini A, di sini adalah yang B ya. Atau misalkan ini adalah 25 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2, maka hasilnya 25 tambah 100. 5 pangkat 2, 5 kali 5 25, 10 pangkat 2 10 kali 10 hasilnya adalah 100. 25 tambah 100 maka hasilnya adalah akar dari 125. Akarnya, karena kita menggunakan akar karena di sini X kuadrat, maka kita pangkatkan kita akarkan hasil dari perkalian 125 itu berapa? Tadi yang sama dengan 625, kita ambil di sini 5, ujungnya 5. Berarti pasti perkaliannya adalah 5. Ujungnya 5, berarti 5 dikali dengan 5. Coba 5 kali 5, 5 kali 5 25. Misalkan di sini 5. 25. Coba kalau misalkan di sininya ambil 1, misal 1 kali 5. Nah, tidak bisa. 1 kali 5 tambah 2 itu adalah 7. Coba kita masukkan di sininya adalah 2. 2 kali 5 hasilnya adalah 10. Ditambahkan dengan 2 berarti 12. 125. Jadi hasilnya itu 25 dengan 5. Maka hasilnya 5 akar 5. Ya, hasilnya itu adalah 5 akar 5. Perkalian dari 25 itu adalah 5 dikali dengan 5. Maka X kuadratnya adalah 5 akar 5. Nah, untuk contoh yang kedua. Ini untuk contoh kedua. Kita akan mencari dari EFG. Sekarang kita lanjutkan lagi. Tempatkan pada segitiga AEG, beri nama sisi AEG dengan Y. Nah, di sini kalau kita misalkan sudah dibentuk, nah dari AG dengan EG, nah kita mencari yang ini adalah sebagai Y, kita tulis sebagai Y. Sisi AG adalah dengan Y, ditulis dengan G. Selesaikan segitiga ini dengan AG, A dan G. Nah, sedangkan EG nya itu adalah 5 akar 5 dan EG nya adalah 6. Berarti C kuadrat akar kuadrat tambah B kuadrat sama, maka hasilnya dari Y kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 5 akar 2 kuadrat. 6 kuadrat berarti hasilnya 36. 5 akar 5 itu hasilnya adalah 125. 36 ditambah 125, maka hasilnya itu adalah 161. Nah, yang selanjutnya akar 161. Berarti kalau misalkan 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Coba selain perkalian 1 berapa untuk akar dari 161 itu hasilnya adalah 12,96. Jadi panjang AG-nya adalah 12,96 satuan. Terima kasih. Materi sampai sini materi sekarang sudah disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata atau salah pembahasan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.